Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, buku 1 Filsafat Kuno, bagian 3 Filsafat Kuno Pasca Aristoteles. Bab 25, Dunia Helenistis. Sejarah kawasan yang berbahasa Yunani di zaman antik dapat dipilah menjadi 3 periode, yakni periode negara-negara kota yang merdeka yang ditutup riwayatnya oleh Philip dan Alexander. Periode kekuasaan Makedonia yang sisa-sisa terakhirnya terhapuskan oleh aneksasi Romawi terhadap Mesir sesudah kematian Cleopatra. Dan yang terakhir adalah periode Imperium Romawi. Dari ketiga periode itu, yang pertama dicirikan oleh kebebasan dan kekacauan, yang kedua oleh penaklukan dan kekacauan, dan yang ketiga oleh penaklukan dan ketertiban. Periode yang kedua di atas dikenal sebagai zaman Helenistis. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika, karya-karya yang lahir selama periode ini merupakan karya yang terbaik yang pernah dicapai bangsa Yunani. Untuk bidang filsafat, periode ini menyaksikan berdirinya mazhab Epikurean dan Stoa, serta tampilnya skeptisisme sebagai ajaran yang telah terumuskan secara definitif. Dengan demikian, dari segi filsafat, periode ini tetap penting, kendati kurang begitu penting jika dibandingkan periode Plato dan Aristoteles. Sesudah abad ketiga sebelum Masehi, tidak muncul pemikiran yang benar-benar baru dalam filsafat Yunani hingga saatnya tampil kaum Neoplatonis di abad ketiga Masehi. Namun sementara itu, dunia Romawi sedang dipersiapkan bagi kejayaan Kristianitas. Karir singkat Alexander telah mengubah dunia Yunani dengan begitu mendadak. Dalam jangka 10 tahun, sejak 334 hingga 324 sebelum Masehi, ia menaklukkan Asia Kecil, Syria, Mesir, Babilonia, Persia, Samarkand, Baktria, dan Punjab. Imperium Persia, kekaisaran terbesar yang pernah disaksikan dunia, diremukkan lewat 3 pertempuran. Adat istiadat kuno bangsa Babilonia beserta tahayul kuno mereka menjadi tak asing lagi bagi pemikiran orang Yunani yang senantiasa haus pengetahuan. Demikian pula dualisme Zoroastrian dan dalam derajat lebih rendah agama-agama dari India, di mana Buddhisme tengah bergerak menuju kejayaannya. Dimanapun Alexander melakukan penaklukan, bahkan di daerah pegunungan di Afghanistan, di lembah-lembah Jasates, dan di cabang-cabang sungai Indus, ia mendirikan kota-kota Yunani di mana ia mencoba mereproduksi lembaga-lembaga Yunani, disertai upaya pemerintahan sendiri. Walaupun pasukannya terutama terdiri dari orang-orang Makedonia, dan meskipun kebanyakan bangsa Yunani Eropa tunduk kepadanya dengan terpaksa, ia menganggap dirinya pertama-tama sebagai Rasul Helenisme. Namun demikian berangsur-angsur, ketika kawasan yang ia taklukkan kian meluas, ia memberlakukan kebijakan yang menganjurkan pembauran secara damai antara bangsa Yunani dengan bangsa barbar. Mengenai hal ini, ia memiliki banyak alasan. Di satu sisi, jelas bahwa pasukannya yang tidak terlampau besar jumlahnya tidak mungkin selamanya mempertahankan kekuasaan imperium yang sangat luas itu dengan jalan kekerasan, melainkan dalam jangka panjang akan tergantung pada kerukunan dengan rakyat yang ditaklukkan. Di sisi lain, bangsa Timur tidak terbiasa dengan bentuk pemerintahan apapun, kecuali pemerintahan oleh seorang raja dewa. Suatu peran yang oleh Alexander dirasakan tepat untuk ia bawakan sendiri. Apakah ia meyakini dirinya sendiri sebagai dewa, ataukah hanya memanfaatkan ciri-ciri kedewaan itu demi alasan-alasan politik? Merupakan persoalan yang harus dijawab oleh ahli psikologi, karena bukti-bukti sejarah tidaklah pasti. Bagaimanapun juga, ia jelas menyukai puja-puji yang ia terima di Mesir sebagai penerus para Fir'aun, dan di Persia sebagai maharaja. Orang-orang Makedonia yang menjadi para panglima pasukannya
para sahabat, demikian sebutan mereka. Bersikap terhadapnya sebagaimana layaknya para bangsawan barat terhadap penguasa konstitusional mereka. Mereka menolak untuk merendahkan diri di hadapan Alexander. Mereka mengajukan saran dan kritik bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan pada suatu saat yang genting, mereka mengendalikan tindakan Alexander, yakni ketika mereka memaksa Alexander untuk lebih baik kembali setelah menaklukkan kawasan Sungai Indus dan bukan meneruskan perjalanan untuk menaklukkan kawasan Sungai Gangga. Bangsa Timur lebih suka berdamai, asalkan keyakinan-keyakinan religius mereka dihargai. Hal demikian ini tidaklah sulit bagi Alexander. Yang diperlukan hanyalah mengidentikan Amon atau Bel dengan Zeus dan menyatakan dirinya sendiri sebagai putra dewa. Para psikolog menemukan bahwa Alexander membenci Philip dan barangkali mengetahui rahasia pembunuhan ayahnya itu, ia lebih suka meyakini bahwa ibunya, Olympias, sebagaimana sejumlah putri dalam mitologi Yunani, adalah kekasih seorang dewa. Perjalanan karir Alexander sangatlah menakjubkan, sehingga mungkin saja ia beranggapan bahwa asal-usulnya yang ajaib itulah penjelasan terbaik atas keberhasilannya yang luar biasa. Bangsa Yunani memiliki perasaan yang amat kuat mengenai derajatnya yang lebih unggul daripada bangsa barbar. Aristoteles jelas mengungkapkan pandangan umum ini ketika ia menyatakan bahwa ras utara bersemangat, ras selatan beradab, namun hanya bangsa Yunanilah yang penuh semangat sekaligus beradab. Plato dan Aristoteles mendapati bahwa tidak selayaknya bangsa Yunani dijadikan budak. Namun mereka tidak berpendapat demikian mengenai bangsa barbar. Alexander yang tidak sepenuhnya bangsa Yunani mencoba meruntuhkan sikap superioritas ini. Ia sendiri mengawini 2 putri barbar dan ia memaksa para pengikutnya yang terkemuka dari Makedonia untuk menikahi kaum perempuan Persia keturunan bangsawan. Kita bisa menduga berbagai kota Yunani yang ia dirikan di mana-mana tentunya lebih banyak dihuni oleh koloni laki-laki daripada perempuan. Dan kaum laki-laki itu dengan demikian tentunya akan mengikuti langkah Alexander yang melakukan perkawinan silang dengan kaum perempuan pribumi. Dampak dari kebijakan ini adalah timbulnya konsepsi tentang umat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam pemikiran orang-orang terpelajar. Loyalitas kuno terhadap negara kota dan dalam taraf lebih rendah terhadap ras Yunani tampaknya tidak lagi memadai. Dalam filsafat, sudut pandang kosmopolitan ini bermula dari kaum Stoa. Namun di dalam praktiknya sikap itu telah muncul lebih awal, yakni semenjak Alexander, sikap ini pun menciptakan hasil berupa hubungan timbal balik antara orang Yunani dan bangsa barbar. Orang barbar memetik sesuatu hal dari ilmu pengetahuan Yunani, sedangkan orang Yunani mendapat banyak pelajaran dari tahayul bangsa barbar. Peradaban Yunani setelah menjangkau wilayah lebih luas menjadi tidak sepenuhnya Yunani. Peradaban Yunani pada dasarnya bersifat perkotaan. Sudah barang tentu banyak orang Yunani yang berkecimpung dalam pertanian, namun mereka tak banyak memberikan sumbangan untuk melahirkan sesuatu yang khas dalam kebudayaan Helenis. Semenjak mazhab Milesian dan seterusnya, orang-orang Yunani yang menonjol dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra senantiasa memiliki kaitan dengan kota-kota niaga yang makmur, yang acap kali dikelilingi oleh kelompok-kelompok masyarakat barbar. Jenis peradaban demikian ini tidaklah dilahirkan oleh bangsa Yunani, melainkan oleh bangsa Ponesia, Tire, Sidon, dan Kartago. Tergantung kepada para budak untuk menangani pekerjaan kasar di dalam negeri dan mengendalikan para tentara bayaran dalam melakukan peperangan. Berbeda dengan kota-kota besar modern, mereka tidak tergantung pada masyarakat pedesaan berjumlah besar yang masih berasal dari satu keturunan serta memiliki hak-hak politik yang sederajat. Analoginya yang paling mirip pada zaman modern bisa disaksikan di kawasan Timur Jauh selama paruh kedua abad ke-19. Singapura dan Hong Kong, Shanghai, dan kota-kota pelabuhan bersama lainnya di Cina merupakan pulau-pulau kecil bangsa Eropa, di mana orang-orang kulit putih membangun aristokrasi komersial
yang hidup dengan memeras tenaga kaum kuli. Di Amerika Utara, di sebelah utara perbatasan Mason-Dixon, karena tidak tersedia tenaga buruh demikian itu, orang-orang kulit putih terpaksa bertani. Oleh sebab itulah, kekuasaan bangsa kulit putih di Amerika Utara lebih mantap, sementara kekuasaannya atas kawasan timur jauh sebagian besar telah sirna, dan dengan mudah bisa lenyap sama sekali. Akan tetapi, sebagian besar jenis kebudayaannya, terutama industrialisme, akan tetap bertahan. Analogi ini dapat membantu kita untuk memahami kedudukan bangsa Yunani di wilayah-wilayah timur Imperium Alexander. Pengaruh Alexander terhadap imajinasi Asia begitu besar dan bertahan lama. Kitab Makabe yang pertama, yang ditulis sekian abad sesudah kematiannya, dibuka dengan sebuah kisah mengenai karirnya. Alexander, putra Philip, orang Makedonia, telah merebut kekuasaan. Maka bertolaklah ia dari negeri Kitim dan dikalahkannya Darius, Raja Persia dan Media. Ia sendiri menjadi raja menggantikan Darius. Pertama-tama atas negeri Hellas, ia mengadakan banyak peperangan dan direbutnya berbagai kota berbenteng. Dan disembelihnya raja beberapa negeri, ia menembus sampai ke ujung-ujung bumi dan dirampasinya amat banyak bangsa. Dan bumi berdiam diri di hadapan Alexander. Maka ia menjadi tinggi hati dan congkak, dihimpun olehnya pasukan yang sangat kuat dan dikuasai olehnya berbagai negeri, bangsa, dan penguasa yang wajib memberikan upeti kepadanya. Akhirnya ia jatuh sakit di tempat tidurnya dan merasa akan mati. Maka dipanggilnyalah para pejabatnya yang terkemuka yang sejak masa mudanya dididik bersama dengannya. Waktu masih hidup, ia membagi-bagikan kerajaan kepada mereka. Adapun Alexander menjadi raja selama 12 tahun lalu mangkat. Alexander tetap hidup sebagai pahlawan legenda dalam agama Islam dan sampai hari ini para kepala suku kecil di pegunungan Himalaya masih menganggap dirinya keturunan Alexander. Tak ada pahlawan lainnya yang sepenuhnya historis pernah memperoleh kesempatan begitu sempurna untuk menjadi tokoh legenda. Setelah kematian Alexander, ada upaya untuk mempertahankan kesatuan imperiumnya. Namun di antara dua putranya, yang satu masih bayi dan satunya lagi bahkan belum lahir. Masing-masing memiliki pendukung, tetapi dalam perang saudara yang kemudian meletup karenanya, kedua anak itu tak dihiraukan lagi. Pada akhirnya Imperium Alexander dibagi di antara keluarga-keluarga tiga jenderal, yang dari semua wilayah kekuasaan Alexander. Secara garis besar, pihak pertama memperoleh wilayah Eropa, yang kedua wilayah Afrika, dan ketiga wilayah Asia. Wilayah Eropa akhirnya jatuh ke tangan keturunan Antigonus, Ptolemeus, yang memperoleh Mesir, menjadikan Alexandria sebagai ibu kotanya. Seleucus yang mendapatkan Asia melalui banyak pertempuran, terlampau sibuk berkampanye untuk bisa mendirikan ibu kota yang tetap. Namun di masa selanjutnya, Antioch menjadi ibu kota dinastinya. Baik dinasti Ptolemeus maupun Seleucid, demikian sebutan bagi dinasti Seleucus, tak melanjutkan upaya Alexander untuk melakukan pembauran antara bangsa Yunani dan barbar. Dan mereka mendirikan tirani militer yang pertama-tama dilandaskan pada kekuatan pasukan Makedonia yang berada di pihaknya masing-masing yang diperkuat oleh serdadu bayaran dari Yunani. Dinasti Ptolemeus mampu menguasai Mesir secara cukup mantap. Namun di Asia berlangsungnya peperangan dinasti yang kacau balau selama 2 abad, kemudian harus berakhir pada penaklukan oleh Romawi. Di sepanjang abad-abad itu, Persia ditaklukkan oleh orang-orang Parthia dan bangsa Yunani Baktria lambat laun kian terkucil. Pada abad kedua sebelum Masehi, yang sesudah abad ini mereka mengalami kemunduran dengan cepat, bangsa Yunani memiliki raja, menander, dan imperium Indianya sangat luas. Dua dialog antara dia dengan pendeta Buddha pernah terdapat catatannya dalam bahasa Pali dan sebagian dalam terjemahan bahasa Cina. Dr. Tarn
mengungkap bahwa catatan yang pertama itu didasarkan pada catatan aslinya yang berbahasa Yunani. Catatan kedua yang berakhir dengan turunnya Menander dari tahta dan menjadi pendeta Buddha, jelas tidak didasarkan pada catatan asli. Buddhisme di kala itu merupakan agama yang tengah berkembang. Asoka tahun 264 sampai 28 sebelum Masehi, seorang raja pendeta Buddha mencatat dalam sebuah tulisan yang masih lestari hingga sekarang bahwa ia mengirimkan para pewarta agama ke semua raja Makedonia, dan menurut Sri Paduka inilah penaklukan paling utama, penaklukan melalui hukum. Demikian itu jugalah yang dilakukan Sri Paduka baik di wilayah kekuasaannya sendiri maupun di semua kawasan sekitarnya sejauh 600 liga. Bahkan sampai ke wilayah di mana Raja Yunani Antiochus tinggal, dan di luar wilayah Antiochus sampai ke wilayah berdiamnya 4 raja yang masing-masing bernama Ptolemeus, Antigonus, Magas, dan Alexander. Dan begitu pula di sini di daerah kekuasaan Baginda di antara orang-orang Yona, yakni orang-orang Yunani di Punjab. Sayangnya tak ada catatan yang orang Barat mengenai para pewarta agama itu yang masih lestari.